Halo, selamat sore sahabat investor dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya coba ingin membahas mengenai hal yang sering terjadi khususnya buat investor pemula yang selalu rugi pada saat berinvestasi di saham. Nah, menjadi pertanyaannya kenapa ya gitu. Banyak dari investor pemula itu yang mengalami kerugian pada saat berinvestasi di saham. Nah, ini kalau menurut saya yang jadi faktor utamanya adalah membeli pada saat dipucuk. Kenapa itu terjadi? Ya karena tidak paham akan kondisi pasar gitu. Apakah harganya udah sesuai apa belum? Nah, jadi itu yang menjadi faktor utama karena apa? Karena kita nggak punya data. Ya, sebagai seorang investor kita harus punya data yang valid. Ya, seperti mungkin yang Pak LKH bilang, cari PBV-nya yang di bawah 1. Ya, kemudian cari PER-nya itu yang di bawah 10. Seperti itu, ya. Sebagai value investor, value investing gitu. Nah, di sini saya coba ingin memberikan data-data kepada sahabat investor pemula sehingga punya acuan ya, kira-kira kita beli di harga berapa. Data-data ini berisi historical, berisi data-data yang sebelumnya di tahun-tahun yang sebelumnya sehingga kita punya panduan kondisi saham yang akan kita beli nantinya gitu. Kedepannya seperti apa gitu. Dan kira-kira di harga berapa di bulan apa gitu, seperti itu ya gitu. Untuk tidak berlama-lama kita masuk aja ya ke slide berikutnya. Ya, seperti ini ya sahabat investor pemula. Di sini saya buatkan data-data di mana data-data ini ada 80 emiten. Nah, di sini saya nggak akan membahas semuanya ini karena waktunya mungkin nanti akan terlalu panjang. Jadi saya bahas setiap slide itu satu-satu saham aja ya. Yang nantinya untuk yang selanjutnya sahabat investor bisa melihat sendiri datanya. Seperti kita lihat contoh di sini Antam. Antam di IPO-nya itu dengan harga 1.400 ya. Kemudian saham ini dimiliki publik sebesar 35% ya. Kemudian yang mempunyai saham terbesar adalah PT Indonesia Asahan 65%. Dan dia membagikan dividen di bulan April atau di Mei atau di Juni. Valuasi yang saat ini ya itu 472 M. Dia di mana dia punya market cap 92,76 triliun. Bidang usahanya pertambangan di mana ada emas, perak, nikel dan lain-lain. Ya, kita lihat di sini posisi ini dari 2003 sampai 2006. Ya, saya update terus nantinya ya. Nah, di mana di 2025 harga terendahnya itu ada di 1.390 di bulan Januari. Ya, kalau di tahun 2024 kan itu di bulan Juni. Nah, kemudian di harga tertingginya itu di bulan September di 3.670. Seperti itu ya. Nah, jadi kita punya patokan kira-kira itu untuk tahun 2026 itu kemungkinan harga terendahnya di bulan apa gitu. Nah, ini menjadi prioritas kita juga, kapan kita harus membeli. Oh, harga sebelumnya itu di 1.390 gitu. Kira-kira di tahun 2026 harga yang terendahnya di berapa? Apakah dia akan kembali lagi di 1.390? Biasanya sejarah akan terulang kembali gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kita lihat di sini ASII. Ya, di mana harga terendahnya di tahun 2025 adalah 4.480 di bulan April. Harga tertingginya itu di Desember di 6.725. Ya. Kita lihat lagi nanti yang lain. Ya, supaya waktunya tidak kelamaan ya. Nah, kita lihat lagi di sini brand misalnya. Kita lihat posisi brand di tahun 2025 harga terendahnya itu ada di 4.250.
Ya, harga tertingginya memang di Januari, ya, di 10.450. Terus kapan kita bisa membelinya? Ya, kita lihat kondisinya. Kapan kira-kira harga terendahnya di bulan apa? Kalau misalnya tahun 2025 itu ada di 4.200 di bulan April dengan harga 4.250, kemungkinan bisa tahun ini pun akan kembali ke harga yang sama. Apakah di bulan April? Bisa jadi iya, gitu. Bisa jadi enggak. Ya, semuanya itu probabilitas. Ya, oke. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kita lihat di sini BKSL. Ya, di mana harga terendahnya itu di tahun 2025 adalah di Januari dengan harga Rp55. Harga tertingginya di Desember, ya, di harga 183. Ini ada historinya di Desember tahun 2024 juga, di bulan Desember harga tertingginya. Ya, kemudian lanjut ya. Kita lihat di slide berikutnya, kita lihat bull. Ya, harga terendahnya di tahun 2025 itu di bulan Mei, ya, dengan nilai Rp114. Harga tertingginya ada di November sebesar Rp340. Ya, untuk cuan, koin dan lainnya nanti sahabat bisa pelajarin sendiri ya di sini. Kemudian kita masuk ke CBRE yang si Andri Hakim punya nih. Dia punya saham sebesar 5,02%. Ya, dimana harga terendahnya tahun 2025 adalah di bulan April dengan Rp22. Dia naik karena ada corporate action, ada injek dari luar, ya, sehingga dia terjadi kenaikan yang signifikan, ya. Dimana di bulan Oktober harga tertingginya di 1.800, seperti itu. Apakah kita akan membeli di harga itu? Tentu saja, saya rasa mungkin itu udah ketinggian harganya. Karena kalau kita lihat di Januari 2026, dia terjadi penurunan harga terendahnya itu sementara di 860. Ya, seperti itu. Jadi jangan kita beli di pucuk. Kalau kita beli di pucuk di 1.800 karena FOMO, akhirnya dia penurunan di November, Desember, dan Januari. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan dengan kita melihat data ini, kita bisa lebih antisipasi, gitu ya, tidak FOMO, benar-benar kita beli sesuai dengan data yang ada. Oke, kita lihat lagi di sini Dewa, ya, dimana harga terendahnya itu di bulan April dengan nilai Rp86, harga tertingginya di Desember di Rp690, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di Januari dia ada kenaikan, ya, harga terendah 525, harga di Desembernya 412. Apakah akan terjadi kenaikan berikutnya lagi? Ya, tinggal lihat nanti apakah dia benar-benar akan masuk ke MSCI. Nah, kalau misalnya benar-benar masuk ke MSCI, bisa jadi dia akan menuju ke angka 1.000 lebih. Ya, nah, kita lihat aja perkembangannya, ya. Seperti itu. Terus kita lihat lagi di sini Excel, ya, dimana di harga terendahnya itu di bulan April 2.100, harga tertingginya di Desember 3.900. Oke. Kemudian kita lihat di slide berikutnya ICBP, ya, dimana harga terendah di 2025 itu di bulan April dengan nilai 9.700. Ini ada sejarah berulang kembali nih, bahwa di bulan April itu harga terendahnya, ya, termasuk ini 2024, ya. Nah, harga tertingginya itu kalau misalnya di 2025 itu di bulan Februari di 11.875, ya. Kalau misalnya di tahun 2024 itu di Oktober 12.800, ya. Jadi di sini kita akan bisa lihat, oh, harga tertingginya di 12.800, harga terendah benar-benar terendahnya itu misalnya di 9.700, gitu. Jadi kita udah punya patokan kira-kira kita mesti beli di harga berapa, ya, gitu, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini ada Inco, ya, harga terendahnya bulan Maret 2.140, tertingginya di 5.175, ya. Kemudian kita lanjut, ada JAR, ya, di sini harga terendahnya di bulan April di 298, harga tertingginya di Oktober
8.175. Nah ini ada, kenapa sih di bulan April sih ya, karena memang di bulan April semuanya itu terjadi sesuatu waktu itu, kalau nggak salah itu adanya tarif dari Trump ya, sehingga membuat di bulan April itu hampir semua saham itu rontok, malah terjadi hard trading ya. Oke. Untuk yang tahun 2026 ini malah kejadiannya di bulan Januari ya. Jadi memang kadang-kadang saham ini fluktuasi kenaikan dan penurunannya itu tergantung kadang-kadang kondisi global juga ya. Nah itu yang harus kita antisipasi seperti itu. Oke, kita lanjut di LPCK ya. Di harga terendahnya itu di bulan Maret 4.700, harga tertingginya di 740. Oke, kita masuk lagi di sini ada PSAB ya, harga terendahnya Januari. Nah ini ada sejarah berulang nih ya, 2024 juga di bulan Januari ya. Nah harga tertingginya juga terulang kembali nih di bulan Oktober di 710, tahun sebelumnya di 2024 410 gitu. Jadi ada progres kenaikan sebenarnya dari sisi harga ya gitu. Nah ini menjadi potensi buat kita juga. Kapan kira-kira story ini berulang kembali nih ya, bisa jadi setiap Oktober itu harga tertingginya. Nah kita bisa beli mungkin di Januari, atau mungkin di harga yang terendah misalnya di bulan April harganya 230 ya, atau di bulan Februari 228 ya, tergantung sesuaikan dengan harga yang sekarang ya. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini ada Ratu, dimana karena dia IPO ya di tahun 2025 ya. Harga terbawahnya itu di bulan April sebesar 3.480, harga tertingginya di November di 12.125. Oke, kita lanjut lagi. Nah di Telkom ya, di sini harga terendahnya di September 2080, harga tertingginya di November 3.720. Terus kita lihat lagi Tower ya, harga terendahnya di April 460, harga tertingginya itu di Agustus 685 ya. Nah sekarang kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah rekapan ya. Ini hanya masukan ya, jadi bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual ya. Jadi ini semata-mata hanya sifatnya informasi dan edukasi ya, khususnya buat pemula ya, supaya jangan salah beli lagi gitu. Misal kita lihat Antam ya, posisi di Januari kita bisa beli, kemudian kita bisa jualnya di bulan September ya, dimana kita bisa mendapatkan keuntungan situ 164% seperti itu. Terus kita lihat lagi di sini ada key statistik ya, untuk PER-nya itu 12,73, PBV-nya itu di 3. Kemudian di sini gross profit marginnya di 21,11%, net profit marginnya itu di 9,83%, seperti itu ya. Nah untuk yang selanjutnya nanti sahabat investor bisa melihat datanya ini sendiri ya. Jadi ini hanya sebagai panduan aja buat investor ya. Kira-kira kita mesti beli di bulan apa, kita jual di bulan apa, di harga berapa. Ya, di sini ada di tahun 2025 harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Ya ini sebagai panduan, karena saya lihat selama ini saya waktu jadi trader investor juga pemula, saya juga bingung untuk membelinya. Akhirnya pernah mengalami membeli di harga pucuk. Memang saya tidak jual sih, dan dia kembali lagi ke harga yang sebelumnya, ada keuntungan dikit saya jual, seperti itu. Ya seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti itu ya. Di sini sama ya. Jadi ini kan ada 80 emiten. Nah, ini yang saya informasikan kepada sahabat investor supaya mempunyai acuan dan panduan. Ya, saya rasa itu aja ya, sahabat investor semuanya. Semoga ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang tolong dimaafkan ya. Dan semoga ini bisa memberikan informasi kepada sahabat investor pemula khususnya ya, supaya lebih hati untuk memilih saham. Dan saya ingatkan kembali, di sini saya tujuannya hanya memberikan informasi dan edukasi, tidak mengajak untuk membeli atau menjual.
Oke, semua keputusan itu ada di masing-masing individu. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Bye.